Sebelum melakukan aktivitas pergudangan, alangkah baiknya menggunakan alat pelindung diri terlebih dahulu. Tujuan menggunakan APD untuk melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pekerjaan. Proses pembuatan data barang dan gudang. Hal yang pertama harus dilakukan adalah login SAP terlebih dahulu. Login menggunakan user ID dan company yang telah ditentukan. Selanjutnya, membuat data material dan gudang dengan menggunakan modul warehouse untuk membuat lokasi gudang di dalam sistem SAP. Kemudian, isi data menggunakan informasi gudang tersebut. Selanjutnya adalah pembuatan bin location. Untuk menempatkan barang, kita harus membuat bin location dengan modul bin location management, lalu isi data sesuai dengan jumlah rak yang ada di dalam gudang tersebut. Proses pembelian raw material. Sebelum masuk proses pembelian, kita harus mengetahui dan memasukkan data informasi ke dalam sistem SAP mengenai vendor tersebut. Pembuatan vendor menggunakan modul Business Partner Master Data. Setelah selesai membuat vendor, kita bisa langsung membuat purchase order. Purchase order digunakan untuk melakukan pembelian kepada supplier. Isi semua informasi secara lengkap dalam purchase order agar tidak ada kekeliruan. Dokumen purchase order yang telah diterbitkan kemudian dikirimkan ke vendor via email. Kemudian tunggu kedatangan barang dari vendor. Proses penerimaan barang. Pesanan pun datang sesuai dengan lead time atau waktu yang telah ditetapkan. Kemudian operator gudang bagian penerimaan memeriksa dan melaporkan kepada admin barang yang datang. Setelah barang yang diterima sesuai dengan purchase order, admin akan membuatkan dokumen Good Receipt Purchase Order. GRPO ini bertujuan sebagai dokumen serah terima barang. Proses penyimpanan barang. Dokumen GRPO juga bisa digunakan sebagai pedoman untuk dilakukan penyimpanan bahan baku ke dalam gudang. Kemudian, AP invoice diterbitkan oleh supplier sebagai tagihan yang kemudian dibayarkan oleh perusahaan. Setelah dokumen AP invoice terbit, bagian finance melakukan pembayaran kepada supplier.
Proses produksi. Dalam melakukan proses produksi, untuk membuat produk jadi diperlukan adanya struktur penyusun produk. Oleh karena itu, admin membuat struktur penyusun tersebut menggunakan bill of material. Pembuatan dokumen production order. Setelah selesai membuat bill of material, selanjutnya adalah pembuatan dokumen production order. Production order merupakan dokumen perintah yang digunakan operator produksi untuk membuat barang sesuai dengan permintaan konsumen. Setelah dokumen production order diterbitkan, admin memberikan dokumen tersebut kepada bagian produksi untuk mengambil raw material yang kemudian untuk dilakukannya proses produksi. Proses produksi. Bagian produksi akan melakukan proses produksi sesuai dengan dokumen production order dan bill of material yang diterima. Barang yang sudah selesai diproduksi langsung diserahkan kepada admin untuk dilakukan perubahan status production order plan menjadi release. Setelah itu, barang tersebut akan diinput ke dalam receipt for production dengan menggunakan scanner agar terdata di dalam sistem.
Setelah receipt for production diterbitkan, dokumen tersebut digunakan untuk penyimpanan finished goods sesuai dengan lokasi yang ada di dalam dokumen. Ketika operator menyimpan, admin pun melakukan pengeluaran part-part yang dikeluarkan dalam proses produksi dengan menggunakan issue for production. Proses penjualan. Setelah admin menerima pesanan dari customer, admin akan membuat data customer terlebih dahulu di dalam sistem sesuai dengan informasi customer tersebut. Kemudian, admin akan membuat sales order sesuai dengan pesanan customer. Setelah selesai membuat sales order, langkah yang selanjutnya adalah membuat pick and pack. Pick and pack sebagai petunjuk operator dalam pengambilan barang sesuai dengan pesanan customer. Kemudian, operator akan mengambil barang sesuai dengan pesanan customer. Kemudian, barang yang sudah diambil oleh operator akan diserahkan kepada admin, dan admin akan membuatkan delivery order. Lalu, operator akan menempatkan barang ke loading area. Setelah barang dikirim, admin akan membuatkan dokumen AR invoice sebagai tagihan kepada customer. Proses yang terakhir adalah proses stock of name. Proses ini menyesuaikan antara stok yang ada di dalam gudang dengan stok yang ada di dalam sistem.